tenaga terbatas, adik-adik tetap sungguh-sungguh ya ibadahnya. Sekarang semua bangkit berdiri, lipat tangan, tutup matanya, kita mau nyanyi terima kasih Tuhan. Semuanya yang sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat pujian ini dari awal, semuanya sikap doa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ikutin Kakak Feby berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk pagi ini. untuk pagi ini. Kami bisa Kami bangun, bisa bangun, bisa berjalan, berjalan, bisa bernafas, bisa bernafas, semua semua karena Tuhan. karena Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, berkatilah berkatilah ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik kita mau berdiri, kita mau pujian TAA Tetaat. Oke, gerakan ya. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Adik-adik kita mau berdiri, kita angkat pujian. Aku mau ikut. Pakai semangat ya adik-adik. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena hadiah, bukan karena mainan, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan.
atau bisa juga taruh di buku ayat kalian. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang memberkati persembahan kami, biarlah persembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat pujian anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih tua. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih tua. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan pujian firman kita mereka kita. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada, semoga anugerah-Mu. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memberkati hamba-Mu. Berkati juga kami Tuhan, biar duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Yesus Haleluya, amin. Boni? Iya Bu, kamu sudah tulis ayat belum dari kakak sekolah minggu? Males Bu, hadiahnya juga cuma kupon. Gak boleh begitu. Jangan lihat hadiahnya, tapi kita harus taat. Memang menulis ayat juga termasuk taat Bu. Tentunya, taat itu artinya senantiasa patuh, dengar-dengaran. Wah, lagi pada ngobrolin apa nih? Kakak ngapain di sini? Nih Kak, ada yang nggak tulis ayat nih Kak. Berarti nggak taat kan Kak? Aduh, iya dong. Kan taat artinya dengar-dengaran. Kita harus selalu taat, Boni, termasuk menulis ayat. Jangan sampai kita kayak cerita firman Tuhan ini nih yang tidak taat. Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Jadi sekarang
Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, tetapi apa nih yang terjadi? Keluaran pasal 4 ayatnya yang pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah, di ayatnya yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ayat 3, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Nah, di ayatnya yang ke-6, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta. Di ayatnya yang ke-7, sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Nah, jadi Musa tidak percaya diri karena dia takut. Wah, nanti jangan-jangan kalau saya ke sana nanti nggak ada yang percaya lagi. Nah, tetapi Tuhan melengkapi Musa dengan tanda dan mujizat. Di ayatnya yang ke-10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Siapa yang kayak gini? Udah dikasih kesempatan tapi masih kayak udah dikasih tugas, nggak bisa. Tapi di ayatnya yang ke-11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah? Manusia. Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Jadi ketika kita dikasih kesempatan, itu merupakan, pandanglah itu sebagai kesempatan baru yang Tuhan izinkan, dan kita harus belajar. Nanti jangan sampai Tuhan marah loh, karena kitanya yang tidak percaya diri. Kita kan anak Tuhan, jadi Tuhan yang akan memampukan kita. Nah, di ayatnya yang ke-12, oleh sebab itu pergilah aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Di ayat 13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus. Di ayat yang ke-14, maka bangkitlah murka Tuhan. Nah, supaya murka Tuhan tidak bangkit atas kita, jangan kayak gitu ya. Nah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Jadi, singkat cerita, Musa kembali ke Mesir untuk berbicara kepada Firaun, ditemani oleh kakaknya, yaitu Harun. Siapa namanya? Harun. Nah, Keluaran pasal 5. Nah, Musa dan Harun pergi deh ke Mesir. Nah, dia berbicara kepada Firaun, tetapi ayatnya yang kedua, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Di ayatnya yang ketiga, lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Di ayat yang keempat, tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya?
pergilah melakukan pekerjaanmu. Jadi bukannya Firaun taat kepada firman Tuhan yang Musa sampaikan, malah Firaun sombong sekali dia. Lalu Keluaran pasal 7 ayatnya yang ke-8. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Nah, tetapi apa yang terjadi? Firaun berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan, mujizat yang Tuhan lakukan. Tetapi apa yang terjadi di ayatnya yang ke-12? Masing-masing mereka, yaitu ahli-ahli sihir itu, melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Waduh, betapa dahsyatnya Tuhan kita ya. Itulah pertama, yaitu air di Mesir menjadi darah. Bayangkanlah, air menjadi darah, untuk minum gak bisa, mandi gak bisa, karena semua menjadi darah. Nah, Keluaran pasal 8, yaitu tulah kedua, yaitu katak. Tulah kedua masih ada, karena apa? Karena Firaun tidak taat, tidak patuh kepada firman Tuhan. Dia malah mengeraskan hatinya. Nah, seluruh di Mesir itu ada kataknya. Di atas tempat tidur ada katak juga. Di mana-mana ada katak. Firaun tetap mengeraskan hatinya. Lalu terjadilah lagi tulah ketiga, yaitu nyamuk. Waduh. Keluaran pasal 8 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu, debu yang kecil-kecil itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Jadi bayangkanlah banyaknya. Aduh, 1-2 nyamuk aja udah susah tidur. Di ayatnya yang ke-20, yaitu Firaun tetap mengeraskan hatinya. Jadi terjadilah tulah keempat. Lalat pikat itu tidak seperti lalat biasa, tetapi lalat pikat ini bentuknya besar dan penghisap darah. Aduh. Setelah Firaun mengeraskan hatinya, terjadilah tulah keempat ini, yaitu lalat pikat di seluruh Mesir. Nah, tetapi ayat 23, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tulah pertama sampai tulah ketiga itu orang Israel masih merasakannya. Goshen masih kena, tapi di tulahnya yang keempat, bangsa Israel sudah tidak kena tulah lagi. Wah, jadi Tuhan melihat, bahkan mengetahui keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang terus percaya kepada Tuhan. Nah, tulah keempat, apakah berhenti sampai di situ? Wah, tidak ternyata. Tulahnya terus berlanjut. Keluaran pasalnya yang ke-9, yaitu Firaun tetap mengeraskan hatinya, dan terjadilah tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Penyakit sampar ini menyebabkan kematian kepada seluruh ternak orang Mesir. Nah, tetapi untuk orang Israel tidak terjadi. Karena apa? Karena di ayatnya yang sebelumnya, yaitu Tuhan membedakan antara orang Israel dan orang Mesir. Nah, Keluaran pasalnya yang ke-9, yaitu Firaun tetap mengeraskan hatinya, dan terjadilah tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Penyakit sampar ini menyebabkan kematian kepada seluruh ternak orang Mesir. Nah,
Tetapi untuk orang Israel tidak terjadi. Karena apa? Karena di ayatnya yang sebelumnya, yaitu Tuhan membedakan antara orang Israel dan orang Mesir. Nah, ayatnya yang ke-8, tulah terus berlanjut. Tulah ke-6 yaitu barah. Apa itu barah? Barah itu bisul, gelembung yang memecah. Waduh. Dan pasti sakit sekali ya itu ya. Nah, ahli-ahli sihirnya Firaun di Mesir itu juga terkena barah. Dan bahkan di ayatnya yang ke-11, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Kenapa ahli-ahli sihir itu bisa terkena? Dan bahkan pasti ahli-ahli sihir itu tidak bisa melakukan apa yang tulah-tulah yang Tuhan buat. Karena apa? Karena Tuhan mempunyai kuasa yang lebih dahsyat daripada ahli-ahli sihir itu. Dari siapapun bahkan di dunia ini. Hanya Tuhan kitalah yang mempunyai kuasa terbesar. Dia dapat melakukan apapun juga. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Terjadilah tulah ke-7, yaitu hujan es. Tapi bukan hujan es sembarangan. Di ayat 25, hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Pohon tumbang. Di ayatnya yang ke-26, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es, karena sudah janji Tuhan dari tulah keempat sampai kepada tulah terakhir tidak menimpa bangsa Israel. Nah, di ayatnya yang di pasalnya yang ke-10, tulah terus berlanjut karena hujan es dan petir dan api yang menyambar itu tidak menyebabkan Firaun patuh terhadap firman Tuhan, terhadap perkataan Tuhan. Tulah ke-8 belalang. Di tulah yang ke-8 ini, Keluaran pasal 10 ayatnya yang ke-14. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Ayat 15, belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon dan tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Tetapi tulah ke-9 masih ada. Berarti Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau patuh terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Tulah yang ke-9 yaitu gelap gulita. Coba buka ya Alkitabnya di Keluaran pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya, seperti janji Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Setelah tulah ke-9 ini ternyata masih ada tulah ke-10.
apa yang terjadi? Kenapa tulah begitu banyak terjadi? Apakah karena Tuhan jahat? Bukan. Firman Tuhan, Tuhan berjanji untuk mengeluarkan orang Israel. Tuhan berjanji kepada orang Israel untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Janji Tuhan selalu ditepati. Dan yang kedua, Firaun tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi, siapa di sini yang tetap tidak taat kepada firman Tuhan? Hayo. Jangan sampai ada dari kita yang tidak taat ya, seperti Firaun. Nah, maka dari itu kita harus terus dengar-dengaran kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, patuh terhadap firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan yang akan menepati janjinya. Kita terus dengar firman Tuhan dan kita harus melakukannya. Dan kita harus tetap dan terus taat kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang akan terus melindungi kita, memberkati kita, memberikan kesehatan, memberikan seluruh kebaikan. Asalkan kita terus percaya kepada Tuhan, terus dengar-dengaran kepada Tuhan. Patuh, harus taat. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Wah, bahaya ya kalau kita nggak taat. Iya, dalam segala hal kita harus taat. Nah, benar itu. Taat kepada Tuhan berarti juga dengar-dengaran kepada orang tua, tidak berantem-berantem, dan mendengarkan guru, juga membaca firman Tuhan setiap hari seperti yang kakak-kakak sekolah minggu bilang. Siap, Kak. Oke deh, ya udah kakak pulang dulu ya. Oke, dadah kakak. Dadah, Tuhan berkati. Nah, adik-adik, sekarang Ibu Boni mau kasih pertanyaan. Tadi dengar firman Tuhan ya kan? Pertanyaan 1. Waktu Firaun mendengar Musa dan Harun meminta pertama kali ya, supaya bangsa Israel dibebaskan, apa yang dibikin sama Firaun? Ayo, siapa yang bisa jawab? Udah? Sekarang pertanyaan kedua. Sebutkan paling sedikit 5 tulah yang dikirim oleh Allah. Gampang kan, 5 doang? Sekarang nomor 3. Mengapa tukang sihir Firaun tidak dapat meniru semua tulah itu? Pertanyaan terakhir. Pelajaran apa yang harus diterima Firaun melalui banyak kesulitan? Dah. Mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Gak ada yang main-main, gak ada yang goyang kanan, goyang kiri. Kita sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu yang mengajarkan kami untuk taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan rajin buat tulis ayat. Karena walaupun tidak dilihat mama papa, Tuhan pasti tahu. Biarlah Tuhan kami rajin berdoa maupun membaca firman Tuhan. Kami mau jadi anak yang manis. Terima kasih Tuhan, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak Tuhan katakan, amin. Nah,
Adik-adik, pertanyaan yang tadi jangan lupa ya dijawab, terus dikasih tahu ke kakak sekolah minggunya di Zoom nanti. Nah, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa cuci tangan, makan yang sehat, Dan kalau tidak perlu-perlu banget, gak usah keluar rumah ya. Sampai jumpa minggu depan. dadah.